Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardhah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan annahu la ma'buda haqqun siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan annahu la matbu'a haqqun siwah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, para pemirsa dimanapun berada, di antara kalimat thayyibah yang sering sekali kita ucapkan yaitu syahadatul rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut adalah kalimat yang sering sekali kita ucapkan sebagai seorang muslim di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam salat kita, di dalam zikir kita, doa kita, atau yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin, muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, perlu kita ketahui bahwasanya kalimat tersebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukanlah kalimat yang ringan, bukanlah kalimat yang sepele. Akan tetapi kalimat tersebut adalah kalimat yang agung, kalimat yang luar biasa, yang tidak hanya cukup diucapkan di dalam lisan saja, melainkan kalimat tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus ditunaikan bagi setiap orang yang bersaksi dengan kalimat tersebut. Maka pada kesempatan kali ini, video singkat kali ini, sedikit kita akan sampaikan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat syahadatul rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I'lamu rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ketahuilah bahwasanya syahadatul rasul, kalimat tersebut setidaknya sesedikitnya memiliki 4 konsekuensi yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang bersaksi dengan persaksian tersebut. Konsekuensi yang pertama yaitu tasdiquhu fi ma akhbara. Membenarkan, mempercayai semua apa yang dikabarkan, yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap muslim, setiap mukmin, setiap orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus membenarkan, harus mempercayai semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang umat-umat terdahulu, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi pada hari kiamat atau di akhir zaman, kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam kubur, maka kita harus membenarkan dan mempercayai tanpa sedikit pun meragukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah, maka ambillah, percayailah, benarkanlah. Dan kita tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berbicara kecuali pasti yang dibicarakan, yang disampaikan adalah kebaikan dan kebenaran. Dan semua yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Allah tegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, melainkan semua yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka kita harus mempercayai, membenarkan
semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin akal kita tidak sampai. Kita lihat keimanan ya para sahabat, utamanya adalah Abu Bakar. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada mereka tentang kejadian yang beliau alami, yaitu Isra Mi'raj. Dijalankannya Rasulullah dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kalau dipikir secara akal, logika, maka tidak mungkin, kurang dari 1 malam. Maka lihat para sahabat, lihat keimanan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar mengatakan, jika benar itu yang mengatakan Rasulullah, maka lebih jauh, lebih mustahil daripada itu, ya saya mempercayainya, membenarkannya. Ini ya konsekuensi yang pertama, yaitu tasdikuhu fima akhbaro, membenarkan semua yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang kedua dari syahadatul Rasul yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, konsekuensi yang kedua yaitu ta'atuhu fima amaro, mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekuat tenaga kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kalian. Lihatlah ayat tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, maka Allah mengulang kata atiu. Tapi tatkala Allah perintahkan kita untuk mentaati para pemimpin, Allah tidak mengulang kata atiu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, maka ya para ulama menjelaskan, ya memberikan faidah bahwasanya ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan dalam segala hal. Karena semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah kebaikan. Adapun mentaati perintah para pemimpin, ya maka kita lihat terlebih dahulu. Ketaatan yang muqayyad, dilihat apa dulu perintahnya. Kalau mereka memerintahkan kepada kita kebaikan, tidak menyelisih perintah Allah, tidak menyelisih perintah Rasulullah, maka kita wajib untuk mentaati. Tapi kalau mereka memerintahkan kepada kita sesuatu yang menyelisih Allah, menyelisihi perintah Rasulullah, maka kita tidak boleh mentaati mereka. Kita kedepankan ketaatan kita kepada Allah, kita kedepankan ketaatan kita kepada Rasulullah. Dan ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Dan Allah menjanjikan ya balasan yang luar biasa berupa surga bagi ya orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah juga berfirman dalam surat yang sama. Allah berfirman, "May yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka Allah akan kumpulkan dia dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ya. Ini konsekuensi yang kedua, ta'atuhu fima amaro, mentaati perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang ketiga, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu ijtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Sebagai seorang mukmin yang mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah, maka dia punya kewajiban, konsekuensi dari keimanannya tersebut, yaitu harus menjauhi semua yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang saya larang atas kalian, maka tinggalkan semuanya. Dan apa saja yang saya perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Maka di sini ada kaidah penting dalam syariat Islam. Kalau kita menunaikan perintah, mentaati perintah, maka sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tatkala kita meninggalkan larangan, maka tidak ada pengikat sesuai dengan kemampuan kita. Jadi semua larangan harus ditinggalkan karena semuanya mampu untuk meninggalkan larangan. Adapun mentaati perintah, maka di sana melakukan sesuatu ya butuh kemampuan. Maka kita kerjakan semampu kita. Adapun meninggalkan larangan, maka semua larangan kita tinggalkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya semua umatnya akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. "Wa man asani." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mendurhakaiku, faqad aba. Maka dia telah enggan. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian rahimani Allah wa iyyakum, konsekuensi yang keempat, konsekuensi yang terakhir yang harus kita tunaikan, yaitu wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tuntunkan. Karena beliau adalah seorang rasul. Di antara tugasnya yaitu mengajarkan kepada kita manusia bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah menyampaikan semua kepada kita. Ya, semua dari A sampai Z, semua apa yang ada dalam Islam telah disampaikan oleh beliau. Tidak ada satu amal ibadah pun yang mendekatkan kita kepada surga Allah kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tegaskan bahwasanya agama ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka barang siapa yang mengingkari kesempurnaan Islam, maka dia telah mengingkari ayat tersebut. Agama Islam telah sempurna. Ya. Maka ya apapun amalan, apapun perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, maka ketahuilah itu bukan bagian dari agama. Maka tidak boleh kita memodifikasi agama, memodifikasi ibadah. Ya tidak boleh. Kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah